Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tentang hantu nenek penghuni kamar kosong, ya. Ini tema yang saya pikir sangat disukai, ya, di zaman ini, apalagi di media sosial, ya. Jadi di berbagai platform seperti YouTube, podcast, itu cerita-cerita misteri tentu sangat menarik dan banyak dicari orang, ya. Nah, jadi saya pernah dapat pertanyaan, ya, dari seorang sahabat yang menempati rumah, ya, warisan dari neneknya. Nah, neneknya dulu ketika tua sakit, ya, menempati sebuah kamar, dan setelah meninggal konon katanya masih sering menampakkan diri di kamar tadi, atau hantunya atau arwahnya katanya itu masih sering menampakkan diri di sana, ya. Nah, jadi kemudian teman saya tanya, ya, apakah mungkin arwah orang yang sudah meninggal masih menampakkan diri di tempat atau di kamar dia berada? Dan saya jawab, dipastikan bukan, ya. Jadi kalau orang sudah wafat, sudah meninggal, maka arwahnya tentu sudah berada di alam barzah, sudah di alamnya sendiri, ya. Nanti penjelasannya sudah pernah saya bahas dalam salah satu video saya, ya. Akan saya cantumkan di deskripsi, ya. Kemudian yang kedua, jika begitu, apa yang menampakkan diri tadi, kata teman saya. Jadi saya jawab, ya bisa apa saja, bisa kita yang berhalusinasi, ya. Jadi manusia itu kalau berhalusinasi, dari tidak ada pun bisa jadi ada di dalam imajinasi yang dibentuk oleh benak yang bersangkutan atau oleh pikiran yang bersangkutan, ya. Nah, atau bisa jadi juga yang menampakkan diri tadi adalah jin korin dari nenek yang dulu menempati kamar tersebut, ya. Atau bisa jadi juga yang menampakkan diri itu adalah jin selain jin korin yang ingin menimbulkan fitnah tentang nenek tadi, atau yang menampakkan diri tadi adalah iblis atau setan, ya. Jadi kemungkinannya bisa apa saja, ya. Nah, penjelasan tentang kemungkinan ini, ya, jadi memang di masyarakat kita, jadi penggunaan terminologi hantu itu kan sangat populer, ya. Jadi hantu itu apa? Ya, hantu itu ya bagian dari komunitas bangsa jin juga, ya. Jadi kalau di masyarakat kita ini menyebutnya macam-macam. Ada istilah hantu, ada istilah siluman, ada istilah danyang, ada istilah peri, ada istilah kuntilanak, segala macam, ya. Kalau di Eropa mungkin menyebutnya sebagai vampir, ya. Kemudian kalau di Jepang mungkin menyebutnya dengan istilah lain, di Thailand menyebutnya dengan berbagai macam istilah. Tetapi secara umum mereka adalah bagian dari bangsa jin, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dan dia adalah golongan jin, ya. Jadi iblis, kemudian setan,
kemudian istilah-istilah lainnya termasuk hantu, siluman, peri, dan lain-lain, itu semuanya adalah bagian dari bangsa jin tadi ya. Nah, maka saya jelaskan, bisa jadi yang menunjukkan diri tadi adalah jin-jin yang ingin menimbulkan fitnah, padahal ruh atau arwah dari nenek tadi sudah tenang-tenang saja di alam barzah, tetapi jin-jin tadi ingin menimbulkan ketakutan terhadap yang masih hidup ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi itu adalah jin korinnya juga, karena kalau orangnya wafat, jin korinnya kan tidak wafat dan bisa melakukan apa saja ya. Nah, jadi penjelasan tentang jin korin nanti saya cantumkan juga videonya di deskripsi ya. Saya jelaskan satu hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Tidaklah seorang pun di antara kamu kecuali disertakan padanya korin dari golongan jin. Para sahabat bertanya juga kepada Anda ya Rasulullah, dan beliau menjawab juga kepada saya. Tetapi Allah membantuku melawannya sehingga dia masuk Islam, maka dia tidak memerintahkanku kecuali dengan mengajak kepada kebaikan ya. Jadi itu jin korin, bisa saja ya. Atau yang menampakkan diri tadi ya setan atau iblis ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Yasin ayat yang ke-60. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi itulah yang bisa saja ya menghadirkan diri, dan kemudian kita sebutlah dia sebagai penampakan hantu, penampakan jin, penampakan setan, dan seterusnya. Tetapi bisa kemungkinannya apa saja ya. Tetapi satu hal, bahwa sebuah rumah ya, sebuah kamar yang tidak pernah digunakan untuk beribadah bisa ditempati apa saja. Bisa ditempati oleh cecak, bisa ditempati oleh lipas, bisa ditempati oleh laba-laba, juga bisa ditempati oleh jin. Karena itu bagian rumah kita manapun ya rajin-rajinlah dibersihkan ya, digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengaji ya. Karena apa? Karena jin itu akan pergi dari rumah yang di dalamnya rajin dibacakan ayat Al-Quran, digunakan untuk ibadah, apalagi rajin membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah-rumah tadi atau di dalam kamar-kamar tadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru minal baitil lazi taqra' fihi suratul Baqarah ya. Janganlah menjadikan rumah kalian seperti halnya kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah ya. Nah, jadi kalau ada fenomena-fenomena demikian ya, Rasulullah sudah mengajarkan perbanyak gunakan rumah tadi untuk mengaji, untuk ibadah, dan di tempat-tempat yang secara khusus ya, mungkin terlihat ada hal-hal yang tidak nyaman, perbanyak membacakan surat Al-Baqarah di tempat tadi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.